kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain, kemudian dari kelompok kerja guru PAI Kota Medan dan yang lainnya, maka ada baiknya kita buka kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, diskusi kita pada hari ini sudah sama-sama kita ketahui, narasumbernya adalah Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan moderator hari ini Ibu Siti Halimah. Kita sambil menunggu Bapak pembimbing kita, Bapak Profesor Dr. Haidar Putra Daulay. Hadir saya. Hadir Pak. Ya. Alhamdulillah. Dengar suara saya. Dengar Prof. Ya, alhamdulillah udah nampak. Ya, sudah kelihatan jelas. Alhamdulillah. Baik, untuk menghemat waktu karena waktu kita sangat sedikit mengambil makna dari diskusi ini, maka diskusi kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dr. Siti Halimah. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Mansur Syukri ya. Baik, hari ini saya ditugaskan oleh Pak Ketua sebagai moderator ya. Oke, saya terima dengan senang hati Pak Ketua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom meeting ini dalam rangka melanjutkan kegiatan kita yaitu diskusi ilmiah yang terfokus pada pembelajaran PAI. Selanjutnya selawat beriring salam mari sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati, terutama yang kita banggakan pada kesempatan ini sudah berhadir tengah-tengah kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haidar Putra Daulay sebagai pembina dan ini sesepuh kita yang senantiasa setia mendampingi kegiatan-kegiatan diskusi kita ini, sehingga ide-ide cemerlang dari beliau selalu kita dapatkan untuk bekal tentunya pengembangan pendidikan baik kita di saat ini maupun kemudian hari. Kemudian kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yaitu Bapak Dr. Mardianto MPD yang pada kesempatan ini juga bertindak sebagai narasumber kita pada diskusi siang hari ini dengan judul tentunya terkait dengan pembelajaran afektif yang kita tahu dan kita pahami bersama bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran yang sulit ditampilkan baik oleh guru maupun dosen ya, sekalipun dia pembelajaran PAI itu sendiri adalah muatan pembelajaran afektif. Ini sulit kita pahami terkait dengan pengenalan kita terhadap pembelajaran afektif itu seperti apa keadaannya dan bagaimana mengimplementasikannya dan prosesnya, kemudian bagaimana menilainya. Dalam kesempatan ini tentunya ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk mendengarkan dari narasumber kita terkait dengan beberapa hal tersebut yang sepertinya hal ini akan menjadi nanti bagian dari yang harus kita pahami bersama untuk kita tindak lanjuti dalam proses pembelajaran PAI. Untuk itu saya juga menyampaikan salam hormat kami dan salam salut kami kepada para guru, ya, para kemudian MGMP PAI yang sudah juga berhadir di tengah-tengah kita bersama yang
kita tahu setiap kali diskusi terus aktif mengikuti kegiatan diskusi ini. Dan inilah harapan kita untuk selanjutnya ya. Kita tetap harus bersama dalam membincangkan tentu terkait dengan bagaimana pembelajaran PAI ke depan maupun saat ini bisa bermutu. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kalam, saya pikir mari kita perhatikan dan sambut secara bersama pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Mardianto MPD, yang akan segera menyajikan informasi terkait dengan informasi model-model pembelajaran afektif. Kepada Bapak narasumber kita dipersilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paknya suaranya masih kecil, Pak Mar. Jelas? Maaf Pak Mar, suara belum terdengar jelas. Oh, PGMI. Sudah bisa didengar? Oke, terima kasih. Sudah. Lanjut Pak, sudah. Ya. Panjang kali. Ini PGMI win lagi. Oke. Baik, terima kasih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, selamatan wassalaman ala rasulillah. Hormat saya terkhusus kepada Prof. Haidar, orang tua kita yang telah memberikan semangat untuk kegiatan diskusi ini, Pak Makmur, Pak Ibu Siti Halimah, serta seluruh dosen dan guru serta pemerhati pendidikan yang saya hormati. Saya diajak minta untuk diskusi tentang model pembelajaran ranah afektif pada pembelajaran PAI. Sebenarnya saya sudah ingin tadi jumpa dengan Prof. Haidar. Saya pikir Prof. Haidar datang kemari. Dan saya bawa pisang satu sisir, gimana caranya Prof. Haidar di rumah. Jadi nggak jumpa kita, Prof. Baik. Tak mengapa, saya mulai dari ini dulu ya. Overview tentang jujur dan bersaing. Saya ingat ada satu cerita atau apa ini, begini, cerita jujur dulu. Ada satu pertanyaan dari kita tentang jujur terkait dengan pendidikan. Ditanyalah sama kita, mana lebih jujur, anak RA atau anak madrasah ibtidaiyah? Sebagian kita dan banyak selalu kita tanya, orang menjawab lebih jujur anak RA. Mana lebih jujur anak MI, anak SD dengan anak SMP? SMA, masih lebih jujur anak MI. Mana lebih jujur anak SMP, SMA, atau mahasiswa? Ada yang menjawab masih lebih jujur anak SMP, SMA daripada mahasiswa. Jadi jujur itu tidak berbanding lurus antara tingkat pendidikan dengan kejujuran, begitu kira-kira. Semakin tinggi tingkat pendidikan, sepertinya semakin tidak jujur orang. Ini salah satu yang bisa kita tangkap yang terjadi hari ini tentang jujur ya. Kemudian tentang bersaing, mana lebih tinggi persaingan di tingkat RA atau TK dengan tingkat MI, apalagi masuk yang negeri. Mungkin tingkat RA dan MI itu lebih tinggi lah saingan di MI, masuk ke MIN atau SD yang bagus gitu ya. Mana lebih tinggi tingkat persaingan antara masuk SD atau MI dengan SMP, apalagi ada SMP Sanawiyah unggulan, lebih tinggi tingkat SMP.
lebih tinggi lagi persaingan masuk perguruan tinggi negeri. Jadi persaingan itu semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi persaingan. Jadi berbanding balik, terbalik ya. Semakin tinggi pendidikan, semakin tidak jujur. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi persaingan. Ya, kalau digabung berarti semakin tinggi persaingan untuk tidak jujur kan. Kira-kira begitu kalau digabungkan. Apa yang terjadi di sini? Itulah pendidikan kita. Benar atau tidak, tapi ini adalah fenomena yang menurut saya kita hadapi di dunia nyata hari ini, kan begitu. Itu overview pertama saya. Ranah afektif, ini yang dijadikan judul. Saya memahaminya afektif dalam hal ini adalah bagian dari taksonomi Bloom dan kawan-kawan. Nah, ini selalu diingatkan ya, Bloom dan kawan-kawan nggak boleh Bloom sendiri. Ya, ini ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketika disebut sebagai model pembelajaran atau alat ukur keberhasilan pembelajaran. Dulu kan psikologi pendidikan itu membahas tentang evaluasi. Bab terakhir dari psikologi pendidikan itu evaluasi dari tahun 56 sampai tahun 70-an. Ketika tahun 72, 73, Crow and Crow, kemudian with Harrington, itu masih menjadikan evaluasi itu bagian dari psikologi pendidikan. Baru dia terpisah sendiri evaluasi pendidikan. Jadi cerita kognitif, afektif, psikomotorik itu sebenarnya tempatnya itu adalah bagian dari evaluasi ya. Nah, tahun-tahun terakhir baru dia berdiri sendiri. Oke. Jadi pembahasan tentang afektif ini memang ada 3 menurut saya. Apakah kita pada tataran teoretik, paradigma atau paradigm, keilmuan, itu sampai pada teori pembelajaran. Ya, ini memang ini yang saya pun pada bidang ini mungkin lebih banyak nanti. Kemudian atau cerita tentang regulasi, berbagai aturan tentang desain pembelajaran sampai panduan RPP. Tentang afektif ini. Kemudian atau kita membahas panduan, pedoman praktis guru dalam menyusun RPP. Jadi afektif itu bisa pada tataran teori, bisa pada tataran regulasi, atau tataran panduan yang lebih praktis. Di sini ada rekan-rekan, ada guru besar kita, ada rekan-rekan psikologi, ada rekan-rekan dosen, ada rekan-rekan guru. Saya harus mengurut dari awal ya, lebih banyak agak ke teori-teori sedikit, karena memang itu bidang saya kebetulan. Saya membaca beberapa buku, ini harus saya sampaikan, bahwa psikologi itu, mungkin ada di sini ada Pak Ajis, ada Bu Sakina yang memang latar belakangnya psikologi ya. Bahwa psikologi yang mempengaruhi pendidikan itu, kita baca psikologi itu mazhab pertama adalah teori behavioristik. Teori B.F. Skinner tentang stimulus respon itu sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan pendidikan. Pada periode kedua ada mazhab kedua, lahirlah teori psikoanalitik klasik. Ini juga besar pengaruhnya sampai kepada mazhab ketiga teori humanistik mengembalikan manusia secara utuh, bagaimana merancang atau melihat manusia. Sampai akhirnya pada tahun-tahun 70-an ada mazhab keempat teori transpersonal. Yang keempat ini sebenarnya mau saya sampaikan, tahun 70-an lah ini baru muncul. Hal-hal yang bersifat transenden, hal-hal yang bersifat kepribadian, saya bilang langsung, agama, itu sepertinya tidak mendapat tempat di behavioristik, di psikoanalitik, sampai di humanistik, dia mendapat tempat di mazhab keempat. Itu tahun 70-an baru berkembang ya. Maka yang seperti ini besar nanti pengaruhnya terhadap teori pendidikan. Ini lebih jauh tentang teori transpersonal ini penting sama kita. Nanti lebih jauh baca ini lebih lanjut begitu ya. Mazhab kelima saya diskusi dengan Pak Ajis.
rupanya ada teori positivistik. Waktu itu katanya teori psikologi Islam akan muncul. Waktu itu mungkin Prof. Haidar lebih kenal, Jamaluddin Ancok termasuk pelopornya, tetapi belum mendapat tempat atau belum mendapat legalitas keilmuan dan lain sebagainya. Saya hanya mencatat saja. Maksud saya bahwa ini peta psikologi yang menjadi dasar psikologi pendidikan harus kita baca kalau mau melihat tentang afektif tadi. Saya harus menyampaikan bahwa ada beberapa kontribusi ilmu-ilmu lain terkait dengan pengembangan pembelajaran. Tadi perkembangan psikologi. Ilmu-ilmu lain yang mempengaruhi itu, kalau dulu pertama psikologi yang utamanya itu B.F. Skinner. Besar sekali pengaruhnya terhadap teori-teori pendidikan. Pada periode berikutnya, psikoedukasional. Kalau Bu Siti Halimah ingat kali mungkin, karena kebetulan saya yang membahas dan bawa makalahnya ini, Clark L. Hull. Bacanya Clark Leonard Hull sebenarnya ini ya. Kalau mau membahas tentang pendidikan, jangan hanya dikaji dari seperti B.F. Skinner, percobaannya tentang anjing waktu itu ya, atau binatang atau hewan. Tetapi ya kalau mau membahas pendidikan, percobaannya back to class, kembali ke kelas. Ya kelas yang diteliti, kata Clark itu. Kemudian pada periode 70-an, nggak begitu cara mengembangkan pendidikan. Siapa yang belajar? Anak. Anak itu apanya yang belajar? Otak, ya brain. Maka penelitian tentang brain, tentang otak, itu besar pengaruhnya terhadap teori-teori belajar. Lahirlah quantum teaching, quantum learning, quantum macam-macam quantum waktu itu di Indonesia itu penerbit Kaipa yang banyak mengembangkan ya. Baru terakhir artificial intelligence, lahirlah e-learning dan lain sebagainya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Pembelajaran pendidikan tidak murni berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu. Harus diakui banyak kontribusi ilmu lain. Nah, kalau di UIN mungkin Wahdatul Ulum itu banyak transdisiplin yang berpengaruh terhadap konsep-konsep pembelajaran. Ini harus diikuti, ya begitu. Saya menyampaikan sebelum masuk ke afektif itu di mana nanti. Jadi memang dari psikologi itu akan lahirlah psikologi pendidikan, membuat teori-teori belajar untuk apa? Untuk teori kurikulum, untuk teori pembelajaran, untuk teori evaluasi. Kurikulum pembelajaran dan evaluasi itu utamanya. Baru kita bisa merancang pembelajaran. Dan bagaimana sebenarnya perencanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Baru bisa kita sebut dengan strategi pembelajaran. Loh, afektif itu di mana? Kan nanti gitu. Jadi kita tidak langsung, wah afektif itu dikembangkan begini-begini. Nggak bisa, harus diurut dari atas. Begitu cara membuat struktur keilmuannya menurut saya. Jadi guru dan pembelajaran itu, dia tinggal pemakai pengguna dari sebuah strategi yang dirancang dari teori-teori sebelumnya. Jadi tadi ada perubahan psikologi, terjadi perkembangan, mazhab-mazhab. Itu besar pengaruhnya terhadap strategi pembelajaran yang kita kembangkan atau kita terima hari ini. Oke, sebatas itu. Cerita afektif ini saya tayangkan sedikit. Saya yang mengenal ya kan. Kalau Benyamin sebelum itu nggak kenal saya. Tahun 89, 90, saya waktu S1 mengajukan judul skripsi, judulnya Presentase Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik untuk Prestasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa Supersmart di Tarbiyah YN Sumatera Utara. Saya waktu itu dikenalkan buku pertama, buku S1 yang tahun 87. Ini Pak Makmur, saya pikir tahu buku ini. Dari sinilah saya ambil kata kerja ranah afektif ini. Saya pikir ini sangat membantu kita. Kemudian saya ingat almarhum Nurdi, ini maaf suami Bu Farida, sangat berjasa kepada saya. Dikopikanlah buku ini dari Jogja, mungkin Prof. Haidar tahu. Saya
kasih buku. Pertama buku kognitif. Ya ini yang aslinya kognitif itu. Ya saya tunjukkan aja ya. Rupanya memang kognitif itu ceritanya cerita bagaimana mengukur tujuan pembelajaran untuk orang evaluasi. Ini kognitif. Kemudian afektif. Begitu juga. Yang tahun 56 kata itu, nih, belum tahun 56 setelah selesai, kemudian dia dengan temannya Krathwohl di Chicago University, baru selesailah tahun 64 itu yang afektif. Jadi bukan sekali siap ya, afektif itu ya. Ketika mengukur pembelajaran itu kognitif tahun 56 selesai, diminta lagi buat, nah, afektif baru selesai. Baru tahun 72 itu Anita Harrow. Juga dengan Bloom dan kawan-kawan menyelesaikan yang psikomotorik. Afektif yang ini dia. Jadi tidak kognitif, afektif, psikomotorik itu bukan sekali siap, tidak ya. Jadi tahunnya pun jaraknya hampir 10 tahun baru siap. Oke. Ide-ide seperti ini ditangkap oleh rekan-rekan dosen-dosen FIP UI, FIP USU mungkin, yang waktu itu disekolahkan ke luar negeri, bagaimana menatap pendidikan Indonesia. Maka lahirlah di Indonesia pertama kali desain pendidikan di Indonesia namanya PPSI. Tahun 72, prosedur pengembangan sistem instruksional. Dalam PPSI itulah ada 5 langkah. Langkah pertama penetapan tujuan. Tujuan yang dimaksud di situ baru ada cerita kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi itu kisahnya kenapa afektif sampai ke Indonesia. Tahun 70-an, gitu-gitu ya. Oke. Jadi yang ditulis di Indonesia inilah, afektif itu kira-kira ceritanya menerima, menanggapi, menilai, mengelola, menghayati. Ya. Ini saya senang kali kalau ada orang ngomong fotokopi sekedar memiliki ya. Saya senang kali ya, supaya tahu aslinya. Oke. Ini cerita sampai Indonesia. Lantas, saya pikir cerita afektif cukup. Materi pendidikan agama Islam. Saya mempelajari pendidikan agama Islam ini materi. Mungkin saya menelusuri materi itu adalah akidah, syariah, ibadah, akhlak. Taksonomi ini karena saya orang teknologi pendidikan. Saya membuat taksonomi ini, saya telusuri akidah, syariah, ibadah, akhlak ini dari mana. Saya membaca buku Muhammad Saltut, dia yang menuliskan ini. Mungkin kalau salah saya nanti dikoreksi oleh Prof. Haidar dan lain sebagainya. Ini kira-kira apanya, pembagiannya. Tetapi dalam pelajaran agama Islam kita menjadi Quran hadis, akidah, akhlak digabung-gabungkan. Ini yang digabung-gabungkan Quran hadis, akidah, akhlak, SKI, sedikit saya agak bingung mengapa mesti begitu gitu. Jadi saya kembali lagi, kenapa mesti akidah, syariah, ibadah, akhlak? Ini diurut. Memang kalau belajar itu pertama ya akidah dulu, syariah, ibadah, baru akhlak. Siapa yang belajar? Dari balita, anak, remaja, dan dewasa. Pembagian ini penting karena karakteristik akidah untuk anak balita, materi ini, materi dan kompetensinya sangat berbeda dengan kalau orang dewasa belajar akhlak. Kenapa ini perlu? Jadi sampai D A1 sampai D4 sama dengan 16 urdu, 16 item. 16 ini beda materi, tingkatan materi, beda tingkatan kompetensi, beda strategi pembelajaran. Saya ulangi, materi, kompetensi, dan strategi. Beda semua. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, maka pembelajaran kita itu ya tidak tersistematis, ya mungkin hasilnya tidak maksimal. Apa ini segitiga? Saya buat segitiga ini, yang segitiga ditutup itu adalah ranah individu. Afektif itu di ranah yang terbuka. B4, C4, C3, D2. Apa artinya? Tentang sikap, attitude, tentang afektif itu harus dimaksimalkan untuk ketika anak belajar akhlak. Ketika anak belajar akidah, tuntutannya tidak sampai kepada yang
afektif, tidak. Sampai terakhir dewasa. Orang dewasa akhir dari belajar itu adalah akhlak. D4, orang dewasa yang belajar akhlak. Itu item cerita tentang afektif sangat penting di situ. Saya tutup yang terbuka inilah ranahnya untuk afektif. Nah, menurut saya begitu. Nah, ini dasar-dasar mengembangkan apa desain tadi ya. Oke. Ini taksonomi desain pendidikan Islam kalau mau dikaitkan. Apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini ya, yang terjadi. Fasilitas pembelajaran di era digital, ini yang terjadi hari ini. Sebenarnya saya ambil tadi dari apa? Kementerian ini ya. Anak-anak kita belajar SD, SMP, SMA itu ini. Fasilitas ini sangat terbuka, siapapun bisa. Inilah era apa tadi? Era digital tadi, yang di atas tadi. Dan fasilitas pembelajaran afektif apa? Ya, masjid. Kalau kita belajar akhlak, ketika ada keranda orang meninggal, itu menjadi pelajaran, sumber Al-Quran, pengajian. Anak, ada nggak di HP? Kalau ada di HP, semua bisa di sumber belajar. Anak-anak itu menjadi bagian dari sumber belajar dia. Ini saya tulis, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu melaksanakan sholat. Begitu juga anak keturunan, wahai Tuhanku, kabulkanlah doaku. Surah Ibrahim. Saya mau menyatakan fasilitas pembelajaran afektif paling utama adalah orang tua. Saya mau menyatakan itu sebenarnya. Ya. Saya ulangi, fasilitas pembelajaran afektif paling utama adalah orang tua. Nah, kita masuk langsung. Model pembelajaran afektif. Ternyata sebagai kunci sukses pembelajaran afektif adalah dengan modeling, panutan atau tauladan. Metode ibadah paling tua dalam Islam adalah belajar. Karena Iqra yang pertama turun ayatnya kan begitu. Saya ulangi. Ibadah paling tua dalam Islam adalah belajar. Metode paling tua dalam Islam adalah tauladan. Karena Rasulullah itu pertama menauladankan diri. Metode paling tua. Siswa meniru apa yang dilakukan gurunya agar kemauan belajar menjadi baik, hendaknya memiliki berbagai. Jadi model pembelajaran afektif itu ya teladan, panutan. Keteladanan guru dalam hal berbaik sangka, ibadah wajib dan sunnah, berinteraksi dengan sesama, dengan siswa, dan dengan orang lain. Keteladanan guru, itulah model pembelajaran afektif. Ya. Ini mungkin slide yang terakhir ini. Dari afektif kepada keteladanan. Saya kuatkan lagi. Strategi pembelajaran afektif itu merupakan proses pembelajaran yang menerapkan pada pembentukan sikap. Proses pembentukan sikap, pola pembiasaan, modeling. Memodelkan diri, gurunya. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan Islam dengan cara mendidik, memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada peserta didik agar ditiru dan dilaksanakan. Sebab keteladanan yang baik akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai juga rupanya Pak Makmur. Aduh, jadi slide yang saya buat itu tadi malam-malam buatnya, mudah-mudahan berkenan. Kata Pak Makmur ini memantik diskusi. Begitu ya Bu Siti Halimah ya. Saya mungkin masih kajian teorinya gantung-gantung, kebijakannya regulasi tidak begitu banyak, apalagi sampai kepada penerapan. Saya pikir mengantarkan diskusi, saya percaya di sini banyak pakar, banyak yang bisa membahas. Terima kasih sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dikunci mulutnya, nggak bisa dapat tadi sama hostnya. Baik, terima kasih Pak Mardianto, pemaparan yang cukup singkat
tapi padat yang tentunya membawa inspirasi kepada kita untuk melanjutkannya dalam bentuk diskusi karena masih banyak teka-teki dalam penyampaian yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini mungkin sengaja, ini adalah teknik beliau ketika ingin mengaktifkan audiens dalam forum ini, gitu ya. Oke, tidak, silakan Bapak Ibu peserta diskusi untuk kita bertanya jawab dengan narasumber. Kita mulai dari guru. Ada dari guru, perwakilan guru dulu. Guru, siapa kita undang? Bu Alimah, biar saya. Bu Alimah, boleh saya mau keluar juga ini, setengah 3 ini. Oh iya Pak Prof, boleh Prof. Mungkin Prof kita ini banyak kegiatannya, jadi kita dulukan dulu. Ya silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar. Islamnya tolong kasih sama Sakinah nanti, ada dia di kampus. Pak Mar. Iya. Pak Mar. Mana Pak Marnya? Jadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Mardianto dan terima kasih, itu banyak konsep-konsep yang ideal dan filosofi ya. Saya mencoba menulis sebuah buku bagaimana praktis. Buku itu sudah diedarkan, jadi diterbitkan 2016 ini oleh Prenada ya, Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam. Mana zoom-nya, saya buka dulu ya. Bisa nampak? Oh ya, ya. Oh dia sudah izin, host sudah izin ya. Ini Pemberdayaan Pendidikan Islam, saya sudah tulis ini. Jadi buku ini ya, praktis. Kalau tadi Pak Mar itu filosofi sekali dan ya. Dan memang begitu calon profesor tuh begitu tuh. Kan supaya nanti cepat diterima guru besarnya ya. Baik. Amin. Saya memulai apa itu afektif. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia, afektif itu berkenaan dengan perasaan. Keadaan perasaan yang mempengaruhi keadaan penyakit ya atau jiwa. Ya, artinya ini perasaan lah. Kalau dalam apa yang kita sebut dengan buku psikologi oleh Chaplin, itu juga seperti itu juga, affection, ya, both class of mental process including feeling, emotion, moods, and temperament. Jadi berkenaan dengan jiwa ya. Kartini Kartono juga saya lihat menulis seperti itu lebih kurang ya. Jadi saya simpulkan karena saya tidak ahli jiwa, tidak psikolog ya. Saya mengutip itu. Jadi dalam pemahaman saya adalah bagaimana membentuk jiwa, mendekatkan PAI itu kepada jiwa siswa. Kalau tadi kognitif, mendekatkan bagaimana dia cerdas, pintar, dan dapat menganalisis ya. Itu dari kognitif. Nah ini ya. Nah, kemudian kita juga dulu menerima masih PR1 saya undang dari Jogja, ya kan? Nah, kita kumpul sekarang sudah di daerah rel kereta api sana itu ya, yang kita kumpul. Nah ini dia bukunya. Siapa yang datang itu si Munte dengan teman-teman ya. Ini mereka sudah Karayu satu Prof. Ikut Karayu Pak Munte, betul. Saya ingat Pak Mar ikut itu waktu itu barangkali ya. Ikut Prof. Sudah lama ceritanya ini. Ya, sudah lama ceritanya ini ya. Yang muda-muda belum masuk lagi. Tim Sakinah belum masuk, belum tahu itu. Ya kan? Nah, di sini sudah kita lihat, kita bahasnya belum taksonomi ya. Tadi sudah sampaikan Pak ya. Penerimaan, partisipasi, penentuan sikap, organisasi, pembentukan pola hidup dan seterusnya. Ini ya. Ini dasar-dasarnya. Jadi saya memulai ini dengan keyakinan bahwa anak-anak harus diarahkan kepada pembentukan jiwa tadi. Bagaimana pembentukan jiwa supaya anak itu merasakan kehadiran agama dalam hidup mereka, merasakan
tidak memikirkan aja. Kalau kognitif itu analisis pemikiran, itu kan di sini juga ada itu dalam buku ini. Karena itu pertama sekali betul apa yang dikatakan Pak Mar. Itu saya setuju, memang saya tulis dalam buku itu, uswatun hasanah. Ya kan, contoh teladan. Kemudian harus ada bimbingan, counseling, bimbingan. Nah, selama ini kita artikan bimbingan itu orang-orang yang bermasalah saja dibimbing, tidak. Kalau menurut saya di sekolah itu guru agama itu harus punya peran pembimbingan. Tiap-tiap orang harus masuk kelas bimbingan. Siapa saja orang. Tidak orang bermasalah aja. Selama ini kan orang bermasalah. Kalau bermasalah dia barulah dipanggil. Ya. Ini tidak. Si guru akan menanya kepadanya apa-apa saja yang dialaminya dalam kehidupan beragamanya. Bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia merasa. Kalau sudah sholat, apa yang dirasakannya, dan seterusnya. Jadi bimbingan secara terus-menerus ini. Nah. Kemudian saya lihat itu ada, di sekolah itu mesti ada malam ibadah. Sekali sebulan setiap kelas dibagi. Kalau kelas di sekolah itu ada 20 kelas, coba dibagi rutinitas. Apa yang dilakukan di situ? Orang mengenal Tuhan, ya, mengenal dirinya, mulai diajarkan zikir-zikir, tafakur. Nah, itu ya. Jadi itu. Nah, ini sudah dengan tingkatnya. Apakah tingkat SD sudah perlu, apa SMP? Ya, itu diatur sendiri teknisnya itu. Ya. Nah, kemudian ini yang ahlinya kan Pak Mar nih. Ahlinya Pak Mar. Pesantren kilat itu menurut saya harus diarahkan, jangan pembentukan kognitif lagi. Pesantren kilat itu karena kognitifnya sudah dibentuk lewat pelajaran. Setiap sekolah menurut saya harus dipopulerkan nih Pak Mar, apa Bapak ini, temuan Bapak ini, pesantren kilat ini. Setiap sekolah mesti memprogramkan pesantren kilat. Sabtu Minggu, setiap Sabtu Minggu tidak ada hari yang tidak berisi pesantren kilat. Apa yang dibimbingkan situ? Nah, itulah dia, membentuk afektif tadi, membiasakan bangun tengah malam, membiasakan sholat subuh tepat waktunya, ya kan? Kemudian nanti ketika Sabtu Minggu, Seninnya itu orang itu sudah berpuasa Senin, ya, sahur, puasa, begitu terus. Ini bagian daripada afektif itu, ya kan? Nah, cuma sekolah-sekolah kita tidak memprogramkan secara apa? Secara terperinci, terprogram, secara sistematis. Mungkin hanya waktu libur saya. Kalau menurut saya tidak. Sabtu Minggu itu harus diisi oleh sekolah-sekolah dengan pesantren kilat. Ya, kelas ini ada 20 kelas. Nah, minggu ini, seterusnya. Nah, jadi memang berat tugas guru agama, tetapi juga harus ada sinergi dengan kepala sekolah. Ya, kalau tidak ada sinergi kepala sekolah, tidak mungkin itu ya. Nah, ini. Lalu kemudian menurut saya itu adalah di sekolah itu harus ada laboratorium pendidikan agama. Kalau di sekolah-sekolah ada laboratorium IPA, kita juga harus punya laboratorium pendidikan agama. Sekurang-kurangnya laboratorium mushola atau masjid. Kalau tidak ada lokal tersendiri. Apa isinya itu? Ya, semua perangkat-perangkat pembelajaran yang akan mengarah kepada afektif ditunjukkan di situ. Apakah film-film yang mengandung unsur kepahlawanan, ya, mengandung unsur-unsur pembentukan akhlak mulia, atau nyanyi-nyanyi, musik, semuanya dibangun di situ. Nah, kemudian membangun iklim religius, ya. Nah, ini semuanya. Nah, kemudian yang tak pernah kita lakukan field visit. Kita tidak pernah melakukan field visit ini. Apa field visit itu? Guru membawa anak ke suatu tempat yang akan mempengaruhi kepribadiannya. Pada minggu lalu mungkin sudah saya sebut juga itu. Misalnya apa? Membawa anak ke tempat-tempat kumuh di mana orang-orang miskin hidup, pokoknya di kolong-kolong jembatan kalau ada, ya, di mana lah, ya kan? Dengan membawa sumbangan atau apa, melihat bagaimana kehidupan. Jadi daripada bercerita tentang bagaimana nasib fakir miskin itu, harus dibawa langsung. Atau mengunjungi tempat-tempat wisata religius, ya kan, masjid-masjid ternama, ya kan, atau apa saja yang membentuk kepribadian itu field visit. Nah,
inilah ada beberapa saya kira. Ini ya, jadi saya nyambung daripada konsep Pak Mar. Pak Mar itu filosofinya, ya itulah dia, betul itu tataran apa yang sama Pak Mar itu. Saya konsep aplikasinya, bagaimana aplikasinya di lapangan ini kepada guru-guru kita ini. Nah, tidak bisa semua ini, mungkin apa saja kita bisa lakukan ketimbang hanya melakukan kognitif semata-mata. Ini yang paling berat ya. Baik, ya karena banyak aku bicara, saya cukupkan, tapi saya tambah lagi sedikit lagi, Pak ya. Tentang PAI tadi yang dipertanyakan Pak Mardianto ya. Kalau kita lihat hadis Nabi, Islam itu terbagi tiga komponen pokok ya, 3 tiang besar. Itu dari mana kita tahu? Ketika Jibril yang menyamar sebagai manusia datang bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Kabarkan apa itu iman? Itu akidah. Nabi menjawab yang 6 itu. Akhbirni anil Islam. Nabi menjawab yang 5 itu. Rukun 5 itu dasarnya. Baru akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah bidang daripada konsep akhlak, konsep kepribadian. Kalau kita perluas lagi konsep tasawuf. Jadi sebetulnya apa? Itu akidah, syariah, yaitu Islam ya, itu rukun Islam itu. Nah, itu konsep akhlak ini. Nah, 3. Syartut mantar rektor Al-Azhar itu membagi 2 saja, akidah syariah. Itu bukan berarti menghilangkan akhlak. Di dalamnya, di akhlaknya akhlak masuk. Dia masuk di akidah, masuk di syariah. Jadi 2. Ya, karena itu PAI kita ini pun harus seperti itu juga. Tetapi kita perlu memperluas tambahan sebagai pendukung. Apa itu? Pertama akidah akhlak itu tadi ya, itu sudah tahu kita. Kemudian fikih kan, PAI fikih. Itu ya, itulah syariah itu. Kemudian Quran hadis ini, Quran hadis itu apa? Memperluas apa ini? Memperkuat pemahaman kepada fikih, memperkuat kepada akidah. Nah, kemudian ada SKI. SKI itu sebetulnya adalah bagaimana bukan bahagian daripada ajaran itu, tapi bagian daripada untuk memperluas dan menumbuhkan kecintaan kepada Islam. Nah, saya pikir pembagian apa yang dibuat oleh apa Kemenak atau Dignas sekarang ini atau apa namanya dalam bentuk itu, saya kira masih relevan kita pakai itu. Jadi apa akidah akhlak itu kan di sanawiyah itu. Tapi kalau di sekolah itu namanya pendidikan agama semua, pendidikan agama aja. Gurulah yang membaginya, mana bidang akidah, mana bidang syariah, mana bidang Quran hadis, mana bidang apa. Itu tergantung kepada gurunya aja. Tapi pembagian tadi itu, yang PAI yang seperti Pak Martaba itu kan itu ada apa ya di madrasah itu ya, madrasah. Tapi oke lah, saya kira inilah mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit untuk apanya ikut berpartisipasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama. Mohon maaf nih Prof, keluar tadi. Ya. Siapa tuh? Terpotong dia. Apa yang perlu? Halo? Ya. Iya. Terima kasih Prof atas arahannya. Ya. Ya, mudah-mudahan ini sudah kami catat dengan baik Prof, dan ini nanti akan menjadi bahan diskusi lanjutan bersama para guru-guru nanti yang langsung menerapkannya di dalam. Termasuk nanti kalimat budaya sekolah, school culture itu afektif budaya sekolah. Umpamanya bentuk kantin kejujuran itu bagian afektif. Oke, baiklah dari saya itulah ya. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, sudah bertemu ya
pengetahuan awal kita atau wawasan kita terkait dengan pembelajaran afektif yang sudah sangat dilengkapi oleh Prof kita. Namun demikian, saya yakin dan percaya masih ada hal yang perlu kita ulang terkait dengan bagaimana model pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kita diskusi. Siapa yang pertama? Oke, makasih. Besok kita datang nggak ya? Ya. Dah? Dari perwakilan MGMP ada? Ada atau dari ke Bapak Ibu dosen dulu? Nah, itu Farida ada itu, ha. Siapa lagi di sini? Tarmiji, siapa lagi ini? Nah, Maharia. Nah, mana lagi? Aziza. Nah. Ya, Prof. Telat tadi Pak ngikuti ada kegiatan. Iya. Ibu Kormaja dari Labuan Batu. Silakan Bu Nah, Kormaja. coba guru-guru kita dulu, kita dengar suara mereka. Ibu Kormaja Harahap dari Labuan Batu. Kan ya tadi. Halo? Ya. Bisa saya? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Mana Bu Halimah ini, mana ini Bu Halimah? Moderator? Bu Halimah? Ya. Masih di Ya. Saya Bu Halimah hilang ini. ya barangkali langsung aja saya ingin yang dijelaskan oleh Prof Haidar tadi. Nah, coba. Oke, Baik. Farida, coba. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat yang dikemukakan, yang ditunjukkan buku tadi itu oleh Prof Haidar itu memang pernah dibuat di UIN ya. Waktu itu yang dikatakan ada Mbak Ayu waktu itu ya, Mbak Ayu Ya, apa namanya, ya. Mbak Ayu Arianti ya kalau nggak salah. Ya, ada Nah, kelompok Jogja itu. Contoh yang ya Sekar seperti Ayu. contoh yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Prof Haidar tadi itu, misalnya siswa itu dibawa ke suatu tempat disesuaikan dengan materi. Saya pikir itu barangkali yang perlu digalakkan juga di sini adalah ditetapkan bagaimana strategi pembelajaran kan gitu. Karena sekarang ini kan di era abad 21 ini kan pembelajaran itu sudah menggunakan yang memang juga harus bagaimana kreativitas dari siswa dan aktivitasnya harus tinggi kan gitu. Nah, jadi barangkali di sini yang perlu kita kembangkan lagi adalah bagaimana strategi pembelajaran pendidikan agama yang bisa menciptakan active learning. Jadi di sini adalah salah satunya adalah model CTL seperti dikatakan Prof Haidar tadi itu adalah itu model CTL kalau nggak salah saya. Artinya bagaimana materi yang kita sampaikan itu kita sesuaikan dengan fakta fenomena yang terjadi di lapangan kan gitu. Jadi kalau memang kita ingin mengajarkan tentang bagaimana berinfak, mungkin siswanya boleh dibiasakan untuk